Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Edufa Channel, info seputar pendidikan dan Tridharma. Pada kesempatan ini, Edufa Channel ingin berbagi informasi materi pokok soal SKB dosen tahun 2021 dengan sistem CAT-BKN. Sebelum melanjutkan video ini, silakan bagi Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Berikut video selengkapnya. Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian dimanapun berada, tidak lupa kami mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian yang sudah lolos ke tahap SKB dosen. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian bisa lolos CPNS tahun ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian dimanapun berada, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/16-25/M.SM.01.00/2021 dijelaskan bahwa ada 4 materi pokok untuk SKB dosen. Jadi ada 4 materi pokok untuk SKB dosen gitu ya. Yang pertama adalah etika dan tridharma perguruan tinggi. Jadi ada materi yang berkaitan dengan etika dan tridharma perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, ada materi yang berkaitan dengan bahasa Inggris gitu. Kemudian yang ketiga, ada materi berkaitan dengan penalaran dan pemecahan masalah, gitu ya. Kemudian yang keempat, ada materi dimensi psikologi. Ya, jadi ada materi dimensi psikologi. Nah, dari 4 materi pokok SKB dosen ini akan saya jelaskan secara terperinci satu persatu dalam video ini gitu ya. Untuk itu silahkan simak terus video ini sampai akhir dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan tombol like video ini. Yang pertama adalah materi etika dan tridharma perguruan tinggi gitu ya. Jadi materi etika dan tridharma perguruan tinggi ini yang pertama, sahabat sekalian, itu adalah materi tentang kode etik dalam kegiatan pengajaran. Jadi kode etik dalam pengajaran. Yang kedua, kode etik dalam kegiatan penelitian gitu ya. Kemudian yang ketiga, kode etik dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Kemudian yang keempat itu adalah berkaitan dengan aturan akademik gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu tentang aturan akademik. Kemudian yang kelima itu adalah prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, ini teman-teman juga harus tahu. Kemudian yang keenam itu adalah penggunaan IT dalam pembelajaran. Jadi bagaimana kita diminta untuk dapat ya menggunakan IT dalam pembelajaran. Kemudian yang ke-7 adalah berkaitan dengan penilaian hasil belajar begitu ya. Nah, dari materi atau ke-7 materi ini sahabat sekalian itu sudah kami siapkan materinya gitu ya. Jadi materi lengkap berkaitan dengan etika dan tridharma perguruan tinggi itu sudah
bisa dilihat melalui link video yang ada yang saya sematkan ya di bagian deskripsi dalam video ini. Jadi silakan sahabat sekalian lihat ya bagian deskripsi, di situ sudah ada link yang berisi materi etika dan tridharma perguruan tinggi. Nah, materi yang berikutnya berkaitan dengan etika dan tridharma perguruan tinggi, itu yang ke-8 adalah metodologi penelitian. Jadi teman-teman itu harus tahu tentang jenis-jenis metodologi penelitian gitu ya. Kemudian yang ke-9 gitu ya. Yang ke-9 itu teman-teman harus tahu tentang pengetahuan umum penelitian. Nah, ini harus tahu ya. Jadi ini masih umum sifatnya, jadi tidak perlu khawatir sahabat sekalian. Kemudian teman-teman juga harus paham tentang publikasi penelitian. Kemudian teman-teman juga harus tahu tentang diseminasi hasil penelitian, begitu ya. Kemudian teman-teman juga harus tahu jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian teman-teman juga harus tahu tentang kemitraan masyarakat. Kemudian teman-teman juga harus paham tentang pengembangan kewirausahaan. Dan yang terakhir adalah pengembangan desa mitra. Nah, ini semuanya adalah materi-materi yang masuk dalam etika tridharma perguruan tinggi. Nah, secara lengkap materi-materi tersebut ya sudah dapat dilihat di channel ya, Eduva Channel begitu ya. Link sudah saya sematkan di bagian deskripsi dalam video ini. Silahkan teman-teman lihat di bagian deskripsi di bawah ini ya, di bawah video ini. Sana sudah ada link, silahkan sahabat sekalian pelajari. Yang berikutnya adalah materi bahasa Inggris ya. Materi bahasa Inggris ini sebenarnya lebih ke materi-materi yang sifatnya masih sederhana teman-teman. Di sini nanti kisi-kisinya adalah dampak terhadap pembaca yang diinginkan penulis berdasarkan analisis fakta-fakta yang disebutkan dalam berita. Jadi nanti ada semacam cerita atau berita informasi, kemudian kita diminta ya menjelaskan ya tentang berita tersebut gitu ya, tapi dalam bentuk teks bahasa Inggris gitu. Kemudian yang kedua adalah sikap atau pandangan penulis dalam teks berita tersebut. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah fakta beserta sumber informasi yang digunakan penulis untuk meyakinkan pembaca, gitu. Kemudian yang keempat adalah parafrase ya atau kalimat efektif yang maknanya sesuai dengan kalimat dalam teks berita tersebut. Jadi nanti untuk bahasa Inggris itu nanti adalah sifatnya adalah ada semacam soal cerita atau berita gitu ya, paragraf, mungkin 1 sampai 2 paragraf. Kemudian kita diminta untuk memberikan tanggapan berkaitan isi tersebut, misalnya tentang apa gitu ya, ide pokoknya atau kalimat efektifnya yang seperti apa. Nah, itu nanti model ya, model soal bahasa Inggrisnya seperti itu ya. Untuk apa? Mungkin grammarnya, strukturnya begitu ya, itu kemungkinannya ada sangat kecil gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah materi penalaran dan pemecahan masalah. Ini ada 4 kategori sahabat teman-teman sekalian. Yang pertama ada critical thinking, jadi kita bagaimana berpikir kritis. Nanti soalnya ya ada semacam kasus gitu ya, kita diminta untuk berpikir kritis. Yang kedua adalah berpikir kreatif, bagaimana kita diminta untuk bisa berpikir kreatif. Kemudian yang ketiga kita diminta untuk berpikir analitik gitu ya, kita bisa untuk melakukan ya analisis terhadap problem-problem tertentu begitu. Kemudian kita bisa berpikir strategik ya. Jadi ada 4 ini ya. Jadi critical thinking, creative thinking, analytical thinking gitu ya, strategic thinking. Nah, ini
Ini adalah materi penalaran dan pemecahan masalah. Kemudian yang keempat atau materi yang terakhir adalah materi dimensi psikologi. Ini adalah untuk mengukur ya tentang psikologi kita ya, sehingga nanti harapannya ketika bekerja kita memang tidak mengalami gangguan secara psikis gitu ya. Nah, di sini ada nanti adalah berkaitan dengan integritas. Jadi bagaimana integritas kita begitu ya, dibuat dalam 2 pertanyaan begitu nanti. Kemudian keunggulan personal, jadi keunggulan kita. Jadi keunggulan kita itu seperti apa begitu. Kemudian keunggulan sebagai pembelajar. Kemudian yang berikutnya adalah penggerak perubahan. Kemudian yang kelima adalah kompetensi sosial. Jadi di sini ini nanti seperti TKP ya, tes kepribadian. Jadi dimensi psikologi nanti soalnya hampir ya menyerupai tes TKP gitu ya, tes tentang kepribadian. Jadi harap disiapkan, tapi kita juga harus betul-betul paham ya tentang integritas, keunggulan personal, keunggulan sebagai pembelajar, penggerak perubahan, dan kompetensi sosial. Nah, demikianlah tadi teman-teman, sahabat sekalian, kisi-kisi pokok ya, kisi-kisi materi pokok untuk SKB dosen tahun 2021 yang nanti akan digunakan menggunakan sistem CATBKN. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.